Assalamualaikum anakku, selamat berjumpa lagi dengan Pak Fauzan. Namun sebelum kita mulai pelajarannya hari ini, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas surat Al-Bayyinah, di mana bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Al-ayah, sadaqallahul azim. Anak-anakku, Al-Bayyinah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu surat Al-Bayyinah, di mana Al-Bayyinah itu adalah artinya bukti yang nyata. Nah, surat Al-Bayyinah, di mana surat Al-Bayyinah adalah surat yang diturunkan ke bumi ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang ke-98. Surat Al-Bayyinah ini adalah termasuk surat Madaniyah. Artinya surat ini diturunkan di kota Madinah. Kalau Makkah berarti Makiyah. Al-Bayyinah ini adalah Madaniyah. Surat Al-Bayyinah diturunkan sesudah surat At-Tolaq kok. Kemudian surat Al-Bayyinah artinya adalah bukti yang nyata. Kita tahu gambar yang pertama, siapa yang mau belajar, insya Allah mereka akan diberikan kepandaian. Siapa yang mau bekerja, insya Allah mereka akan diberikan kekayaan. Semuanya, siapa yang berobat, insya Allah mereka akan diberikan kesembuhan, dan seterusnya. Namun Al-Bayyinah ini adalah bukti-bukti yang nyata terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa bukti yang nyata? Banyak sekali. Di antaranya adanya Allah itu ditunjukkan dengan adanya bumi. Bumi ini menunjukkan bahwa ada yang membuat. Ini bukti nyata. Berarti Allah itu ada. Nggak mungkin bumi ini langsung ada dengan sendirinya. Kita itu ada sebab ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan adalah Allah. Lewat mana? Lewat kedua orang tua. Nama Al-Bayyinah ini diambil dari ayat yang pertama. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Al-Bayyinah itu maksudnya, ya. Kemudian surat Al-Bayyinah menerangkan tentang ahli kitab, ya. Menerangkan tentang ahli kitab. Kemudian memahami isi daripada kandungan surat Al-Bayyinah. Yang pertama, ahli kitab, kandungannya yang pertama, ahli kitab akan tetap dalam agamanya sampai datang seorang nabi. Jadi orang-orang ahli kitab pada zaman itu ketika diajak oleh Rasulullah untuk masuk Islam, mereka tidak mau. Mereka minta sampai ada seorang nabi. Akan tetapi setelah datang seorang nabi, dari orang-orang ahli kitab itu terpecah menjadi dua. Ada yang beriman alias percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ada yang tidak percaya, tetap mereka beragama sebagaimana agama sebelumnya. Berarti ada yang Islam, ada yang enggak. Dalam surat Al-Bayyinah tersebut diterangkan bahwa Nabi Muhammad membawa ajaran yang benar, ya. Bahwa Nabi Muhammad membawa ajaran yang benar, ya. Enaknya ngomong, Presiden Indonesia dulu kan banyak. Pertama Soekarno, habis itu Soeharto, sampai terakhir yang sekarang Jokowi, ya. Loh, bagaimana presiden yang dulu? Betul pada zaman itu, tapi sekarang sudah
ganti. Maka sekarang yang diikuti adalah perintah atau aturan yang ditetapkan oleh presiden sekarang yaitu Pak Jokowi. Nabi Muhammad juga kayak gitu. Nabi Muhammad adalah membawa ajaran yang benar setelah turunnya beberapa nabi sebelumnya, ya. Nih, kemudian toleransi diperbolehkan bersifat terbatas dan bersyarat. Toleransi boleh antar beragama. Kayak di Indonesia kan banyak, ono Buddha, ono Islam, ono Kristen. Kita toleransi nggak apa-apa. Tetap tetangga kita ada yang Kristen, tetap kita hormati. Tetangga kita ada yang Kristen, kita bancaan, ya diwehi, diteri. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau terbatasnya di mana? Kalau untuk beribadah nggak boleh kita ikut ke ke tempat persolatannya orang-orang non-Islam, nggak boleh pergi ke gereja, ya, pergi ke kelenteng nggak boleh, ya. Nah, makanya di sini toleransi itu bersifat terbatas dan bersyarat. Syaratnya itu tidak menyangkut tentang agama, tentang kemanusiaan tetap. Mereka ada yang meninggal, kita tetap takziah. Cuma kita nggak usah menyolati, ngono. Oke? Oke. Yang kelima, mereka tetap dalam agamanya walaupun sudah ada bukti yang nyata yaitu hadirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ sudah jelas, Bang. Katanya pertama, aku gak masuk Islam nih, gak ono nabi nih. Begitu nabi turun, ono sing percaya, ono sing enggak. Nah, ini gitu tuh gimana? Ya, ini isi daripada kandungan surat Al-Bayyinah. Kemudian rangkuman anak-anakku. Rangkuman dalam surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah diturunkan di Madinah sehingga disebut Madaniyah. Surat Al-Bayyinah merupakan surat yang ke-98 ya. Surat Al-Bayyinah terdiri dari 8 ayat. Surat Al-Bayyinah diturunkan sesudah surat At-Tolak dan seterusnya. Ini. Jadi semua pelajaran ini kamu baca kalau ya setidak-tidaknya rangkumannya dibaca biar anak-anakku pintar ya. Sekarang sampean masih nabung ilmu. Kapan dipakainya? Besok setelah tua. Oke? Ini surat Al-Bayyinah. Oleh karena itu, anak-anakku nanti kalau memang ada tugas tolong dikerjakan. Oke? Oke, ya. Nanti kalau ngerjakan nggak bisa ya dilihat di buku. Ini masih belum ulangan karena sebentar lagi kita ulangan. Oke? Ya, wes terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.